Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arditya Yoga Pradana, kelas P2K Akuntansi. Oke, nah sebelumnya ini datanya kita udah ambil dari data yang sudah di Excel. Nah, ini di variable-nya datanya kita ambil dari sini di Excel. Sebentar, saya besarkan dulu. Nah, ini datanya udah di paste dari sini, terus kita copy ke sini, preview view. Nah, lihat desimalnya kita nolin dulu semua nih. Nah, terus measure-nya kita diubah menjadi scale semua, harus diubah menjadi scale semua. Bentar. Ini harus diubah menjadi scale semua nih. Nah, kalau udah jadi scale semua, kita copy data angkanya di data view. Nah, ini udah ada nama-namanya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan uji validalitas dan uji variabilitas. Nah, maka lalu klik analis, kemudian klik scale, lalu klik yang reliability analysis. Nah, di sini ada muncul. Nah, ini data-datanya. Nah, kita akan memakai dari LA1 sampai dengan LA8 aja nih. Jadi kita blok dari LA1 sampai LA8 aja. Nah, terus kemudian kita pindahin ke data items. Nah, jadi yang di item cuma L1. Nah, lo klik statistik, kemudian centang yang inter itemnya di correlation, terus di scale if item deleted. Udah di checklist, kemudian klik continue aja. Nah, lalu klik OK. Nah, udah keluar datanya, outputnya seperti ini. Nah, kita lihat ada all variables. Nah, ini satu. Nah, kita lihat langsung di uji validalitas variabel L-nya, yaitu adalah all items ya. Pada tabel ini lihat corrected item total correlation. Nilai tersebut adalah nilai validalitas butir pernyataan. Nah, butir pernyataan yang dianggap valid apabila nilai corrected item total correction R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, perhitungannya ini DF sama dengan N kurangi 2, dengan N sama dengan 100 kurangi 2 sama dengan 98. R tabel untuk DF sama dengan 98. Nah, lambdanya adalah 5%. Nah, sebesar 0,197. Nah, yang pertama untuk butir pernyataan LA1 dan LA4. Nah, nilai R hitung lebih kecil R tabel, yaitu 0,197, maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Nah, untuk butir pernyataan selain LA2, LA3, LA5, LA6, LA7, dan LA8, R hitung lebih besar dari R tabel 0,197. Nah, maka butir pernyataan tersebut dianggap valid. Uji validalitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru, atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Nah, kemudian kita uji reliabilitasnya itu
crown brand alpha itu 0,648 lebih besar dari 0,197, maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Nah, secara umum uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Nah, kemudian kita akan menganalisis statistik deskriptif. Nah, datanya ini kita sudah masukkan sebagian. Kita ambil data dari Y, X1, X2, X3, dan X4 nih. Nah, kita ubah dulu desimalnya menjadi 00 semua. Nah, jangan lupa kemudian kita masukkan ke data view di sini. Nah, oh ya, measure-nya jangan lupa nih kita ubah ke scale semua. Udah di scale semua, kita ambil data yang di total nih, data yang di XO. Kebetulan saya sudah total semua di sini. Saya tandain yang kuning-kuning. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, totalnya di data ini sebentar. Nah, X1, X2, X3, dan X4 yang kita pindahkan totalnya itu. Sudah. Nah, selanjutnya kalau datanya sudah masuk semua, kita buka analis, lalu cari deskriptif statistik. Nah, deskriptif statistik, lalu deskriptif. Nah, kemudian klik. Nah, muncul ini ada data, kemudian kita pindahin semuanya ke variables. Nah, kalau udah ke variables, kemudian lalu klik options, lalu diklik main, terus medium, semuanya udah. Nah, stories sama squeeness di checklist, klik OK. Nah, biar udah muncul datanya. Nah, udah dapat deskriptifnya. Nah, kemudian kita akan menggunakan data ini untuk uji normalitas. Kita kembali lagi, terus nah ini analisis, lalu kita buka regression. Nah, regression ini kemudian lalu klik linear. Nah, linear. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Kemudian yang di dependent kita masukin ke Y nya kita pindah ke dependent nah, lalu klik pindah ke sana. Nah, datanya udah pindah. Nah, lalu yang sisanya X1 sampai X4 kita ke independent, kita pindahkan, udah masuk. Nah, lalu klik kalau udah masuk seperti ini, kita langsung klik plot. Nah, ada muncul seperti ini, the linear regression. Plot ini kemudian kotak ini kita isi dengan spreadsheet. Nah, udah masuk. Kemudian X spread. X ini kita masukin spread. Nah, ini dia. Nah, ke sini lalu continue. Nah, jangan lupa masukin histogram sama normalnya. Nah, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, langsung kita dapat data seperti ini nih. Nah, kita cek dulu bentar ya. Nah, ini dia ada grafik histogramnya nih. Nah, histogram. Nah, ini ada grafik histogram sama grafik plotsnya. Nah,
dari grafik histogram ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data distribusi normal ini hanya dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan, pola seperti lonceng. Nah, untuk grafik plot dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nah, uji normalitas ini dengan menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot dapat menyesatkan penelitian apabila kurang hati-hati dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu dukungan uji normalitas Kolmogorov-Simornov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji histogram pada grafik p-plot. Nah, sudah dari data ini, lalu kita ambil lagi untuk uji Kolmogorov-Simornov. Nah, data ini lalu klik analisis nih, kita balik lagi pakai analisis. Nah, lalu cari unstandard residual. Kita balik lagi ke linear regression, regression terus ke linear. Nah, masukin ya, kita udah pakai semua, x4 juga udah ada. Nah, klik kita save nih. Nah, muncul ada seperti ini. Nah, lalu kita centang, abaikan kolom lain, lalu continue, lalu insert, diklik. Nah, kita lihat lagi. Nah, udah itu aja. Lalu klik continue. Nah, kemudian oke. Nah, oke, datanya sudah, instrumen sudah masuk. Nah, kita lihat di data yang tadi nih. Nah, itu ada tambahan kolom namanya res. Nah, res 1. Nah, itu datanya. Lalu klik kita analis, lalu klik non parametric. Nah, lalu kita menggunakan legasi 1 sampel KS. Nah, masukin yang understand, pindahin ke test variable. Nah, kemudian oke. Nah, di outputnya ada sudah keluar, kita lihat sebentar. Nah, ini ada outputnya nih. Nah, interpretasinya adalah jika nilai asymmetric di atas adalah 0,05, maka distribusi data dinilaikan memenuhi asumsi normalitas. Dan jika nilainya di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam kasus ini data yang tidak normal. Nah, seperti itu.